Selamat pagi, sobat-sobatku Wondes Academy. Tadi saya bangun pagi-pagi. Ini agak delay, saya bangun lagi. Tadi tidur lagi jam berapa ya? Sekitar hampir jam 3 ya. Jam 2 lewat atau jam 3 gitu, saya lupa. Terus saya bangun lagi jam 5 ya. Tak seperti biasa, saya bisa ngelilir lebih awal. Bahkan ngelilir saya jam 12-an. Karena memang saya belum sholat isya dan juga belum mandi. Habis jemput bunda, dan saya loyo langsung ngeletak dulu aja. Bangun, ibadah, sholat, mohon petunjuk Gusti Allah untuk terus bisa kuat. Dan jam 12-an saya sibuk nyari mau bayar listrik. Karena ternyata Bank Mandiri error, nggak tahu kenapa, nggak bisa-bisa. Saya coba BNI nggak bisa, BCA juga error, akhirnya jam 12 lewat baru bisa terbayar. Karena kan tanggal 20 terakhir ya, setahu saya ya, tapi nggak tahu kalau ternyata nggak. Dan saya pengen menghindari biar nggak kena denda gitu teman-teman. Saya dulu namanya bayar-bayar itu selalu di awal bulan teman-teman. Karena budgetnya udah ready, biasanya saya tuh selalu disiplin dengan keuangan ya, supaya tidak terjadi pertumbangan-pertumbangan. Tapi ya itulah kehidupan. Ternyata perjalanan kehidupan tidak selalu mulus. Yang udah saya backup, yang sudah saya persiapkan budgetingnya, saya udah bagi-bagi. Kalau selalu ada untuk pendidikan, ada untuk daily, ada untuk uang jajan, bahkan uang di masa depan coba saya bagi-bagi. Saya belajar seperti itu teman-teman, manajemen money management. Tapi pada saat source-nya tumbang, ya akhirnya kegerus dan kegerus gitu ya. Dan itu proses kehidupan teman-teman. Saya dulu nggak pernah namanya manage money gitu ya, udah pakai aja. Dan bahkan sekarang malah kayak amburadul lagi gitu. Tapi perjalanan nggak boleh nyerah teman-teman. Dan saya yakin saat ini yang saya lakukan adalah manajemen pikiran supaya tidak tumbang. Saya kemarin ngobrol sama teman, tiba-tiba saya kenal ada orang tua student di teman dari anak saya di sepak bola. Beliau salah satu seorang yang ya lebih paham lah dari saya, dan diajak ngobrolnya nyambung. Karena saya jarang menemukan orang yang saya ajak ngobrol dan memang knowledge-nya lebih tinggi dari saya dan nyambung ke saya gitu ya. Dan ternyata beliau nyambung. Saya diberi bacaan salah satunya, kalau sering mungkin saya agak singgung-singgung di sini juga, bahwa kita harus belajar sifat masa bodoh gitu ya teman-teman. Sifat masa bodoh maksudnya gini, bahwa hidup kita itu adalah movement dari satu masalah ke masalah yang lain. Misal saya kemarin ada problem, saya ingin bayar listrik, budget saya kurang, akhirnya saya mendapatkan solusinya dari TikTok gitu. Dari TikTok sudah solve, sudah beres, sekarang mikir lagi gimana ya. Nah kan, saya solve problem satu, saya mikir lagi, gimana ya saya jualan saya di TikTok supaya ngumpul lagi, nambah lagi, bisa buat depan lagi. Nah, setelah masuk ke TikTok, saya mikir lagi, gimana ya view saya kok rendah? Gimana ya kok penjualan saya biar bisa naik? Nah, kan timbul masalah. Jadi, satu masalah move, pindah ke masalah lain. Nah, yang perlu kita lakukan adalah masa bodoh dengan problem-problem yang nggak harus kita atensi. Itu yang saya pelajari dari buku itu, dan setelah saya terapkan benar juga ya. Dan selama ini saya mencoba melakukan itu walaupun dengan segala cara gokilnya gitu, kadangnya mumet, kadang stres, gendeng gitu ya. Dan itu problem utama saat menghadapi masalah, saat hutang banyak, saat kita nggak bisa bayar. Wah, itu bahaya, level stresnya level tinggi pastinya. Saya dulu pernah merasakan gimana caranya selama saya 2 tahun dari seorang yang punya duit yang lancar dari pekerjaan dengan ya cukup lumayan lah bagi saya waktu itu gitu ya. Terus tiba-tiba mencoba usaha dan bangkrut, dan tiba-tiba punya hutang. Saya akhirnya memutuskan keluar kerja karena sudah nggak nyaman kerja. Perusahaan pun juga sebenarnya udah kurang bagus juga. Dan yang terjadi apa? Saya tiba-tiba dikejar-kejar utang. Saya nggak bisa bayar nyicil hutang saya yang sebulan waktu itu sekitaran 10 juta per bulan. Sedangkan penghasilan saya 500.000 per minggu dari jualan Thai tea, saya ingat saya dulu ya, Thai tea. Terus saya coba-coba jualan somai itu ya. Itu juga saya masih ngambil ke orang. Itu terjadi selama 2 tahun. Sistem support saya tidak mendukung. Pokoknya sekitaran saya tidak mendukung, bahwa saya kondisi hancur, orang mesti tersupport, kamu kuat, ayo kita bangkit segala macam. Tapi justru sebaliknya, sinisme muncul di sekitaran saya dengan kondisi yang tadinya bisa terus nggak bisa, itu bukan terjadi supporting. Dan itu terjadi teman-teman, ternyata kehidupan memang seperti itu. Saat kita happy, saat kita berhasil, lingkaran kita kemungkinan besar akan support. Tapi pada saat kita bangkrut, pada saat kita collapse, pada kita jatuh, jangankan support,
menjauhi iya, mencela iya, menambah menghancurkan iya. Itu biasanya secara umumnya itu jarang terjadi, bahwa pada saat kita bangkrut kita justru ada terjadi orang supporting system yang wah yuk kita bangkit, kita bantu, di mana celahnya kita titiknya. Wah kalau bisa seperti itu luar biasa. Nah siapa tahu dari channelku ini ya kita bisa saling support system gitu ya. Kita belum bisa bantu secara uang, tapi minimal secara mental, secara ngingetin. Kadang saya dengerin, saya jujur masuk storybook di beberapa orang kayak Kohen. Saya saat ini join 2 storybook tentang TikTok, yaitu dengan Kohen dan Mas Birto ya. Overall saya bukan teknis dari TikToknya sebenarnya yang saya serap dalam-dalam banget gitu, tapi cerita di balik mereka, kesulitannya, kesedihannya. Dari Kohen saya sempat dengar bahwa dia itu sudah punya TikTok yang cukup jalan dengan follower 30 ribuan seingat saya ya, ternyata loss, hilang karena gara-gara dia kalau nggak salah tuh re-upload atau kontennya tuh berulang atau senggol salah alamat gitu kalau nggak salah gitu ya. Dan dia mulai dari nol lagi. Dan ternyata dia sukses bisa sampai sekarang sudah mulai mengembangkan tim, udah mulai beberapa akun TikTok di beberapa bulan ini gitu ya, jika cuma 1. Nah itu. Terus kedua, kemarin saya baru baca lagi cerita, coba saya baca ya, kemarin tuh Mas Birto habis kehilangan orang tuanya, terus tiba-tiba cerita lagi lebih detail. Kalau dulu kan saya cuma taunya dia tuh pernah bangkrut berapa ya, 13 miliar itu aja yang jadi. Saya dulu pernah tahu dia ini dari YouTube-nya Christina Ali. Waktu itu saya pernah dengerin ceritanya gitu. Tapi ternyata sekarang kok saya malah terhubung dari entah storybook-nya dia kayak gitu ya. Dan lebih gokilnya lagi, cerita dia bahwa dia collab lah. Coba nih saya cari ceritanya, kemarin dia cerita ya. Pas bapaknya meninggal, mungkin kondisinya lagi apa ya, orang kehilangan orang tua yang biar bagaimanapun sayang, tiba-tiba ya pasti melo, dan dia cerita lagi bagaimana dia memulai usaha. Ternyata bapaknya tuh sampai jual mobil, sampai riset. Dan nih sampai cerita nih, kita coba ingetin ya. Urusan besok jangan dirisaukan. Risaukan itu apa? Dikhawatirkan. Gak usah khawatir ya. Seperti biasa Ibu Yus ternyata masih panjang, kemarin saya nggak sempat baca semua ya. Nah, saya kali ini jadi supporting, penyemangat teman-teman. Sementara itu Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon kepada Tuhan memberikan cuaca yang baik untuk petang dan malam. Dengan demikian para pelayar bisa pergi ke laut menangkap ikan, dan besok ada. Ini saya ceritanya kita baca aja pagi ini. Seisi desa itu seluruh desa ya Bu. Siang harinya anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira setelah. Nih kemarin dia cerita lagi nih yang cukup membuat ya penguatan ya teman-teman. Ini mungkin agak panjang ya ceritanya. Tadi saya cerita dengan Mas siapa, ada yang komentar tadi saya cerita itu ya ternyata panjang nih. Bentar. Nih, yuk kita baca teman-teman. Ini sebagai penyemangat, pembelajaran dari orang lain bahwa problem yang diberikan Tuhan itu sebenarnya menguatkan kita. Cuma pada saat kita stres, gendeng, nggak bisa mikir, jatuh, bangkrut, itu segala macam ilmu itu kayak nggak mempan gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat kita bisa mengalihkan, geser dikit aja, mikirnya bahwa setiap problem itu diberikan Tuhan yang terbaik buat kita, dan kita positif, itu sudah bisa plong. Yang tadinya kita nggak bisa mikir apa-apa, jalan keluar ada teman-teman. Yuk kita coba simak ya cerita dari Mas Birto, salah satu orang yang tak pantau detik ini gitu ya, karena dia salah satu orang yang sudah sukses di TikTok affiliate dari nol gitu ya, dan membuktikan bahwa dia berhasil. Ceritanya seperti ini ya. Saya cerita sedikit ya. Jadi awal saya mulai berbisnis waktu SMA jelang kuliah, saya semangat banget mau jualan apapun dan saya gak ada modal sama sekali. Lalu saya cari modal ke tetangga-tetangga ya, saya yang kaya pun kaya yang punya uang, karena saya tahu papa saya juga gak ada modal. Tetapi tetangga saya gak ada yang percaya. Gimana mau percaya anak SMA?
Belum pernah bisnis modal, percaya aja. Alhasil papa saya lihat saya sedih, akhirnya papa saya memutuskan pensiun dini agar masih dapat sedikit uang. Dan akhirnya modal dari papa resign itulah yang saya berikan ke saya. Itulah yang diberikan ke saya. Pengorbanan bapak saya untuk anaknya begitu besar. Resiko resign dari kantor di mana bisa saja saya gagal dalam bisnis. Awal mula saya jualan martabak pinggir jalan. Dan seperti teman-teman dekat saya yang sudah tahu, saya bangkrut 18 kali. Wah, kemarin 13, ternyata ini 18. Gendeng lagi ya. Duit bapak saya habis bis karena beberapa kali saya usaha malah bangkrut semua. Tapi apa papa saya marah? Nggak sama sekali. Malah papa saya terus rela jualin mobil, rela rumahnya bocor. Untuk apa? Untuk support saya membangun bisnis lagi. Supaya saya jangan down. Ini yang membuat saya terus menangis. Sampai akhirnya, singkat cerita, kita punya bisnis yang dengan kuasa Tuhan, dengan izin Tuhan bisa berjalan dengan baik. Saya punya 3 restoran, 4 toko baju, 1 kafe yang besar-besar saat itu. Dan kehidupan kami benar-benar berubah. Wah, gokil ya. Dari bangkrut 18 kali bisa sampai punya 3 restoran. Saya mimpi punya restoran satu pun belum terrealisasi sampai detik ini gitu ya. Beliau sudah 3 restoran, 4 toko baju. Dan ini setahu saya ini daerah Kemang ya. Bukan Kemang, ding. Mana ya namanya itu? Aduh, ini loh Jokowi. Aldiron Sono itu. Aduh, bahasanya. Aku pernah ke area sini dulu. Cikini apa arah mana itu ya? Mungkin area situ kayaknya ya. Kehidupan kami benar-benar berubah drastis. Rumah, apartemen, jalan-jalan ke Eropa, daerah semua itu bisa terwujud. Indah ya teman-teman. Dan makin hari makin membesar. Dan apakah perjalanannya mulus? Semua habis ketika pandemi. Nah ini teman-teman, bayangkan udah punya apartemen, udah bisa jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, apapun yang dimimpikan bisa. Bisnis lancar, gara-gara pandemi hancur. Bayangin, dibalik kehidupan kita apa yang terasa ya coba. Dari semua yang serba ada, tiba-tiba dicabut nikmatnya. Kalau nggak kuat, hara kiri kawan. Dan apakah perjalanan mulus? Semua habis ketika pandemi. Kami bangkrut lagi. Bangkrut sedalam-dalamnya, mulai lagi bukan dari nol malah, tapi minus. Inilah yang pernah saya alami teman-teman. Saya juga pernah ngalamin sampai dari minus. Bukan dari nol, tapi bangkrut dari minus. Dan itu rasanya, karena dulu saya gak prepare utang bank, saya masih menumpuk. Mungkin ini sebagai pelajaran juga. Bank gak peduli bisnismu bangkrut atau enggak. Bank hanya tahu uangnya harus dikembalikan. Kenapa saya ambil pinjaman bank dulu? Ya karena saya ditawarin terus ketika bisa jalan. Dan gak pernah sama sekali saya gagal bayar selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya sudah kembalikan semua ditawari pinjaman lagi ya jauh lebih besar. Nah ini teman-teman, saya dulu salah satu kolapsnya juga karena kayak gini. Saya modal usaha, modal bisnis dari hutang bank. Dari hutang yang kalau dalam Islamnya ya dilarang sebenarnya, riba gitu ya. Ternyata saat kita bangkrut, kita bisa bayar, bank ya nggak peduli, harus dilunasin, bener nggak? Cicilan juga harus terus. Kenapa kok saya itu baru paham, ternyata ini loh, kenapa kok riba dilarang tuh di sini gitu ya. Jadi saat bunga saya tuh ujung-ujungnya dulu bayar cicilan cuman bunga, saya kaget pas udah ngecek. Dan lah, utang saya kok nggak berkurang. Karena yang cicil bunganya doang. Ya Allah, gimana dunia persilatan nggak hancur remuk itu. Makanya setelah itu saya wanti-wanti diri saya, ya Allah saya bermohon banget supaya tidak kena lagi untuk hal seperti itu. Sampai saat mertua saya suruh membeli rumahnya dan beliau mau pinjam pakai uang dan suruh nyicil, saya tolak mentah-mentah teman-teman. Saya nggak mau berurusan kedua kalinya. Mendingan saya nggak punya rumah, ngontrak lebih baik daripada saya harus hancur kedua kalinya gara-gara hutang seperti itu gitu. Kalau mau oke, kalau nggak mau ya sudah, saya mendingan nggak punya rumah. Kayak itu saya bilang, saya jawab gitu waktu itu. Saya beranikan orang tua saya sendiri, mertua saya jawab dengan lantang seperti itu. Karena saya benar-benar merasakan gimana pahitnya utang bank dengan riba itu sadis teman-teman. Ya Allah, itu berebes milu setiap malam. Bayangkan, saya aja waktu itu belum sampai dikejar-kejar namanya debt collector. Saya cuma ditelepon diingetin, Pak udah waktunya bayar. Itu rasanya runtuh teman-teman, jangkrik. Bayangkan, dari saya nggak pernah punya hutang, tiba-tiba gara-gara mau usaha salah jalan, pinjem duit untuk modal. Dan efeknya bisnis saya awal apa? Bangkrut. Ya seperti cerita Mas Birto ini kalau dia udah lebih gila lagi kalau sampai bangkrut. Bayangin, udah pasti MM-an.
selentingan saya pernah dengar, beliau itu sampai 13-an miliar waktu itu, yang saya paham, tapi nggak tahu realnya ya. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Saya pikir semua bisa berjalan lancar karena berapapun bank kasih pinjaman, bisnis saya makin besar dan saya lancar membayar semuanya. Kan? Bahkan mengembalikan dengan utuh. Bisnis lancar, utang lancar, kerjanya keren banget hidup ya. Tapi tiba-tiba, pandemi, hancur luluh lantak, habis bahkan minus. Apakah bank salah? Enggak juga ya, ini salah saya. Bank itu baik sebenarnya karena tanpa pinjaman usaha berkembangnya bisa lebih lama. Hanya kesalahan saya adalah saya mudah menerima apa yang bank kasih terus-menerus. Nah, ketika pandemi terjadi, gila, ini hal gila yang saya pernah gak nyangka sebelumnya. Teman-teman, beliau ngomong bank baik, tapi satu sisi bangkrut ya, jangkrik ya. Ya kalau baik ya, tentunya dia nggak ngasih bunga, tapi ngasih piye carane ngono. Aku belum menemukan. Bahkan saya kepikir, ada nggak sih orang yang bisa meminjamkan bunga? Bahkan negara pun nggak tahu ini nggak bisa. Dan negaranya juga butuh utang ya. Negara utangnya gede ya. Ngebayangin kayak entah gimana caranya suatu negara itu benar-benar bisa memajukan rakyatnya, yang nggak punya modal dikasih modal, yang nggak punya biji ajarin dikasih modal, rakyat itu happy. Sebenarnya yang diharapkan kita kan itu ya, bukan bantuan langsung tunai, tapi bantuannya dari hutang. Boh yang terjadi selaruh lah, bolah semua habis. Orang nggak keluar rumah, orang nggak berlaku baju keluar, orang nggak makan ke resto. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Kalau kamu sudah berhasil, apalagi ya saat terlibat judul pinjol tetap harus selesaikan ya, karena itu tanggung jawab. Tapi ketika kamu berhasil, please kalau diberi tawari pinjaman modal usaha yang lebih besar, saranku stop. Mas Berto, dia yang punya bisnis besar, yang nggak percaya mungkin kepercayaan tentang riba saya nggak paham, tapi nyatanya loh ini, mending kamu gunakan profitmu aja untuk mutar usahamu. That's good-nya di sini teman-teman nih. Orang yang sudah bisnisnya miliaran bangkrut nih, mending kamu gunakan profitmu aja untuk mutar usahamu. Suka tidak suka memang pahit gitu loh. Kayak saya nih sekarang ya, saat menggunakan profit saat jalan-jalan, tapi saat lagi lay down gini, otaknya udah terbayang-bayang. Kalau sampai nelponin ada telepon dari bank, kadang-kadang lengah, oke, jebrot 100 juta pun bisa turun, tapi resikonya nggak bisa bayar. Ya Allah, makanya saya berlindung sekali. Gimana caranya jangan sampai gitu ya teman-teman. Karena dalam hitungan detik doang, saya pernah main iyain aja itu yang kayak saya turun 60 juta, baliknya setengah modal. Padahal bisnis saya lagi jalan, lagi oke, tapi balikin berat banget. Nggak tahu kenapa itu. Padahal gile, saya bisa menghasilkan 5, 6, sampai 10 juta per hari, tapi untuk balikin segitu rasanya nggak mampu. Nggak ngerti saya juga. Dan ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Di sini teman-temanku, mungkin kalau yang muslim ya, ini kisah nyata. Bahwasanya riba tuh ngeri. Saya bukan ahli riba, tidak. Saya juga bukan orang yang sangat paham agama, enggak. Cuma ceritanya gendeng ya. Ini loh nyatanya gitu. Terus kalau kamu terlanjur terus ambil utang, bank usaha dan mendadak resesi atau pandemi kedua, amit-amit, bank nggak peduli, dia akan minta kembali uangnya. Padahal tadi beliau bilang bank itu baik sebenarnya, tapi nggak peduli lah, bisnis bro gitu kan. Mungkin kebanyakan bank hanya dikasih rentang waktu ya bayar saja, tapi untuk harus dikembalikan wajib hukumnya, dikejar-kejar terus meskipun kamu sudah bangkrut. That's baik, tapi satu sisi jadi singa pembunuh yang sadis. Sampai lo tewas pun tetap dicari gitu kan. Tapi jangan khawatir jika teman-teman kondisi saat ini terjebak pinjol utang bank yang besar. Ini adalah memang rencana Tuhan. Tuhan maha baik. Kamu memang sedang diuji untuk memantaskan apakah kamu pantas menjadi orang yang sukses atau tidak. Nah teman-teman, biar bagaimanapun, tetap ada andil Tuhan di belakangnya, bahwa saya tinggal kita menghadapinya nih. Kurang lebih seperti itu. Ini benar-benar saya alamin dulu. Saya renung, saya alamin. Wah, akhirnya satu titik yang saya jalankan, pasrah. Saya selalu berusaha untuk berdoa sepertiga malam. Saya memohon, menitikan air mata, berbes mili, nangis di situlah. Tenang. Dan efeknya apa? Pikirnya tenang. Sebenarnya itu yang real. Itu terjadi apa? Pikiran lebih tenang, berpikirnya lebih jernih. Nah, itu yang saya coba tanam. Dan saat ini pun kenapa saya lebih kuat ya? Minimal itu, walaupun saya nggak sekuat dulu ibadahnya, segala macam, gitu, tapi minimal sudah nggak sejomplang dulu kalau kena problem. Setelah saya bangkrut pandemi, saya mulai lagi usaha dari nol.
Mulai dari yang modal sangat-sangat minim, yaitu jualan tahu goreng di pinggir jalan lagi, gendeng ya. Nah, orang-orang kalau udah mental udah kuat gitu ya, bangkrut ya pasti stres. Tapi untuk memulai cek karena sebenarnya investasi bukan masalah duit teman-teman. Jadi modalnya bukan duit tapi ini. Nah, ini gerobak pertama saya nih teman-teman, di sini dikirim tuh. Gak ada orang yang tahu sebenarnya ketika itu saya lagi bangkrut total. Katanya personal branding yang tinggi adalah ketika orang lain tidak tahu kalau kamu sedang bangkrut, tapi orang melihat kamu sebagai orang sukses. Peduli apa dengan personal branding? Jangkrik juga ya. Kita terlihat orang sukses segala macam, tapi bahasa bangkrut kita terlihatnya sukses, orang utang ke kita. Jangkrik. Ini terjadi. Itu benar adanya sih di saat saya gak punya uang, saat pandemi saya lagi bangkrut pol, tapi orang pikir saya masih kaya dan orang banyak pinjam uang ke saya, disangkanya saya masih kaya. Nah lanjut ya, seperti biasa, ini tips juga kenapa setiap bisnis saya selalu bilang lakukan kerja gini fokus dalam satu saat, kerja gila-gilaan, bahkan nggak tidur dan duar. Oke, tahunnya berhasil. Apa saya hebat? Enggak, saya ini sekolah. Nih, apakah saya hebat? Saya enggak hebat. Saya enggak bakat. Intinya tahunnya jalan sampai 200 cabang. Nih, dari bangkrut ya. Ini saya sekolah ranking. Nih, apakah saya hebat? Saya enggak berbakat. Ini di sekolah ranking 31 dari 35 siswa. Bayangkan. Dia ternyata cuma ranking 31 dari 35. Rahasianya saya cuma rajin aja, teman-teman. Kalau kamu bodoh atau gak pintar, kamu jangan kalah rajin. Makanya saya buat quotes di buku saya, newbie yang rajin bisa mengalahkan master yang malas. Dan ini benar, kamu itu terlahir sebagai orang kaya asal kamu bisa menghasilkan potensi dirimu saja. Gimana cara dimaksimalkan? Cara paling sederhana ya coba buat satu bisnis usaha, fokus kerja 90 hari pertama. Ini prinsip saya yang saya lakukan. Itulah kenapa di TikTok affiliate saya selalu bilang, buat 5 konten sehari, terus asah skill dan sabar sampai 90 hari. Bahkan beliau sempat bilang 90 hari sampai 1 tahun gitu teman-teman. Karena saya sudah melakukannya di setiap bisnis konvensional saya, di bisnis restoran di LL. Apakah pasti berhasil setelah kerja gila 90 hari? Nggak juga lah. Kalau nggak berhasil gimana? Ulangin lagi gitu ya. Gitu. Reminder bahwa ini catatan kerja gila saya lakukan selama 10 hari di TikTok affiliate. Nah, teman-teman yang lagi belajar TikTok affiliate nih, catatan beliau untuk bisa mendapatkan 20 juta omset per hari, buat konten 5 hari, buat 5 video per hari berkualitas. Ya, kualitas berarti bukan asal-asalan, 5 per hari. Satu produk buat 3 konten cicil setiap 5 hari. 5 produk berbeda ya, 5 konten, 5 produk berbeda, kualitas terbaik. Wah, selama terus-terusan ya. Terus live minimal 2 jam per hari. Iklan 15.000 minimal setiap konten baru. Bayangkan, berarti kalau 15.000 itu sekarang tuh 16.500. Teman tak hitung per hari beliau mengeluarkan modal kurang lebih 80.000 lebih, sama ya kurang lebih 90.000 lah per hari. Live 2 jam itu bagi saya juga belum mampu teman-teman. Bahkan saya jarang live gitu. Rajin jawab komen, doa plus sedekah, sabar sampai 90 hari, jangan bolong. Nah, teman-teman yang lagi buat TikTok ini gendeng ya. Nih, yang baca sendiri tuh. Ini saya dari storybook beliau, saya colong, bukan saya colong, saya ceritakan penyemangat teman-teman yang lagi lay down, lagi loyo, lagi bangkrut, lagi collab bisnisnya, lagi susah. TikToknya ini loh ceritanya lebih gila lagi. Di balik kesusahan beliau sebagai TikTok affiliate, tapi gila berarti beliau tuh untuk ngiklan setiap hari untuk mendapatkan omset 20 juta per hari. Berarti 20 juta itu kurang lebih per harinya kalau 10% 2 juta per hari. Profitnya kurang lebih ya. Nah, ternyata selama 3 bulan berturut-turut live 2 jam. Iklan berarti kurang lebih 90 tiap hari. Lah aku untuk mendapatkan profit 30-50 ribu aja masih belum stabil. Tapi dia malah ngiklan, keluar modal. Berarti misalkan lah kalau sebulan, kalau 80 ya. 80, berapa ya tadi ya? 90 lah, 90 kali 30. 2.700.000 kali 3. Berarti udah 8 juta. Beliau iklan dalam, ya kalau kondisi sekarang kurang lebih 8 jutaan, 8.100.000 untuk 3 bulan. Iklan teman-teman, baru iklannya. Live 2 jam selama 3 bulan tanpa bolong. 5 konten berkualitas, 5 produk berbeda setiap hari. Gendeng itu. Tidak mudah kawan. Tidak mudah.
Nah, bagi kita-kita yang nggak punya duit untuk iklan, mau tidak mau, nggak punya duit buat beli sampel, mau nggak mau gimana? Bahwa ternyata TikTok juga bisnis. TikTok bukan cuma sekedar bikin konten ngawur-ngawuran berharap dengan saya nggak punya sampel. No. Terus doa, dan jangan sepelekan sedekah. Sedekah terbaik salah satunya ini bikin konten ini nggak juga sedekah loh teman-teman. Ada cerita, ada pembelajaran. Wih, ini salah satu konten terpanjang saya nih kayak di Wondes Academy ya teman-teman. Karena saya sangat ini ya tadi mendengar cerita salah satu, ternyata beliau tersentuh dengan ya mungkin cerita saya apa adanya, yang saya ngomongin masalah mungkin ya masalah collab, masalah bangkrut, kondisi keuangan segala macam. Tapi ya itu, saya pagi-pagi baru melek mata, ada yang komen ya, alhamdulillah ya ternyata menyentuh. Coba tak baca aja dari Nyonyoh 6743. Terima kasih loh Bang Wondes, secara gak langsung konten Anda ini malah mahal karena real banget gimana berproses, beda sama yang lain videonya pas udah ada hasilnya besar-besar. Berasa punya teman berjuang, semangat, semoga ini baru lagi ternyata nih. Cepet bisa 1 juta beralih, bahkan kalau bisa lebih, amin. Sama-sama sobatku, semangat ya, tak jawab aja gitu ya. Nah ternyata nih, baru saya cerita langsung nongol nih. Terima kasih, halo Bang Wondes. Secara gak langsung konten Anda ini mahal karena real banget gimana berproses. Beda sama yang lain videonya pas udah ada hasilnya besar. Berasa supaya teman berjuang, semangat, semoga dapat bisa 1 juta. Nah, ternyata tadinya saya bikin konten kayak gini tuh maju mundur teman-teman. Masa iya nih kekatroan saya ceritakan tanpa sensor gitu. Tapi ternyata ada orang yang merasa seperjuangan, wah ini bagi saya ini keren banget. Saya bersyukur gitu loh, kengawuran saya, kekatroan saya, ke apa adaan saya ini ternyata menyentuh orang. Ternyata banyak di luaran sana yang merasa seperti saya, dan kadang saya sendiri juga bingung gimana ya nyari teman yang bisa saling support. Teman sendiri kadang, teman orang dekat realita itu bukannya kita disupport malah dijangkrik gitu kan, dijatuh-jatuhkan. Ini kan wedus gembel, betul nggak? Aduh gitu ya. Ada lagi tadi, mana sih cerita? Nih, ada nih yang saya tadi baca pas lagi baru melek, makanya saya tergerak untuk bikin konten ini teman-teman. Nih, lihat cerita sampean, saya jadi ngerasa semangat lagi. Saya lagi turun usaha saya tahun ini, pendapatan sampai turun 10 kali lipat. Bayangkan, pendapatan turun 10 kali lipat. Biasanya orang misalkan pakai mobil, pakai Pajero, turun naik sepeda misalkan loh, ini contoh nyata aja. Bayangkan apa yang terjadi teman-teman. Biasa makan di restoran, bisa di kafe, terus pindah harus ngirit-ngirit, yang penting bisa makan. Itu rasanya coba 10 lipat ini. Pusing, stres mikir keluarga juga, padahal beberapa tahun kemarin udah seneng banget sampai kebeli yang tak pengen lumayan. Makasih udah bikin semangat. Ini juga baru mulai nyoba konten FB sama affiliate. Semoga dikasih jalan lagi sama Allah. Makasih Wondes. Nah, Nyonyon, ternyata sama nih ya. Ternyata sama. Dia komentar lagi ternyata dia. Dan itu teman-teman, ternyata ada yang cerita lebih berat lagi turun. Memang saya juga ngerasain banget di mulai tahun kemarin apa ya, sampai tahun ini lebih parah lagi. Jualan itu remuk redam. Saya sampai kehabisan modal gitu buat usaha. Dan kok bisa gitu ya. Tetap sih kalau laku ya laku gitu. Cuman untuk penjualan, di sisi penjualan turun permintaan gitu. Efeknya apa ya? Tadinya backup modal itu loss, dan sampai terjadi dan ini supplier sampai bisa nagih-nagih ke saya, ini gimana caranya gitu. Tapi satu sisi lagi udah pasrah aja, dan saya coba dengan TikTokan kayak gini gitu. Ini salah satu cara yang saya coba, tapi yakin bahwa ini cuma cara Tuhan terbaik teman-teman. Kita tetap bertahan, apapun yang terjadi kita mending jujur aja. Kalau nggak mampu ya nggak mampu, nggak bisa nggak bisa, dan kita nggak usah ya mau nggak mau kita harus nurunin gengsi. Yang tadinya mungkin harus bermobil, ya udah lepas mobilnya. Bahkan kondisi yang kita punya apapun kita lepas untuk memperbaiki sistem untuk pertahanan kalau emang itu. Saya lakukan itu, saya sekarang everyday antrian anak saya sekolah naik busway, oke. Bahkan anak saya ceritakan, kamu harus bisa merasakan dari kecil, kamu harus bisa berjalan kaki. Satu sisi setelah saya runut, saya jalan kaki, ngantriin anak saya sekolah bola, wah ini sehat brother gitu. Nah, pada saat berpikir, dan bener juga ya, saya sering jalan kaki, badan saya lebih fit, lebih sehat, kita rasakan, di balik ini semua ada ini. Karena saya selalu rebahan di rumah.
bisnis sudah mulai ada yang megang, saya mantau aja dari rumah sambil rebahan, dan ujung-ujung saya penyakitan. Mungkin juga ini peringatan Tuhan bahwasanya kamu tuh banyak bergerak. Kalau kamu nggak bergerak, penyakitan, resikonya kamu punya duit pun nggak ada gunanya gitu. Kalau udah sakit, betul nggak? Manfaatnya bakal kurang gitu. Oke teman-teman, ini salah satu video terpanjang di Wonders Academy. Ya kalau teman-teman ada yang menyimak, ada kebaikan silakan diambil, ada keburukan buang saja. Dan terima kasih banyak teman-teman yang komentar di sini. Intinya apapun yang terjadi, tetap optimis, tetap semangat. Jalan terbaik Tuhan berikan ke kita, Gusti Allah berikan ke kita, itu terus kita perbaiki. Semakin usia bukan berarti kita semakin cerdas, malah makin loyo. Nah, kalau kita sandarannya bukan ke Tuhan, remuk teman-teman. Yakin, teman bisa jatuhin. Orang-orang yang selama ini kita tolong, pada saat kita jatuh, boro-boro inget kita. Itu yang terjadi realitasnya di lapangan. Dan jangan juga patokan kalau kita mau usaha, misalkan ya, selalu mengandalkan, pertolongan dia karena dia yang memberikan. Enggak, jangan ke situ. Tetap ke atas saja. Ke atas, kalau memang dapat dari alhamdulillah, nggak dapat tetap ke atas, nggak goyang. Tapi pada kita berharapnya ke satu bisnis tertentu ini, misalkan saya berharapnya selalu TikTok nih. Saya belum tentu loh, saya akan sukses di TikTok. Saya yakin, tapi saya coba aja TikTok terus. Tapi bisa jadi nyetrumnya ke tempat lain. Ini terjadi dalam kehidupan banyak saya, teman-teman saya. Saya ini, kayak jualan di Wonders gitu ya. Itu zong berapa kali. Tapi tiba-tiba kayak kemarin tuh ada orang join reseller, segala macam dalam hitungan menit. Beliau belanja sampai 10 juta dalam hati, ya Allah. Kok bisa? Gara-gara itu anak saya bisa belajar, bisa bayar sekolahnya dengan mudah. Tadinya kebayang, bayarnya gimana ini? Kok bisa terjadi ini? Nah, tapi bersyukurnya saya sudah mengalihkan pola pikir saya untuk positif. Saya fokus problem masalah, I don't care dengan masalah yang nggak urgent atau masa bodoh gitu. Dan banyak hal-hal yang ternyata gila, banyak hal di luar nalar terjadi teman-teman. Bahwa Tuhan itu tetap yang terbaik. Yakin. Kayak kemarin listrik saya sampai detik-detik saya belum cukup uang saya. Dan sampai jam 12 malam kemarin saya juga masih belum bisa membayar. Problemnya bukan masalah uang lagi, sistemnya bang gemblung, Mandiri nggak bisa, sampai BC aja nggak tahu, mungkin dari PLN ya kali, nggak bisa bayar, wah kena denda gitu. Akhirnya kebangun sampai jam 1 jam 2 saya baru lepas bisa membayar. Tapi detik-detik terakhir terjadi, saya kumpulkan, cukup. Itu di luar nalar terjadi dalam kehidupan saya sampai detik ini teman-teman. See you, semangat terus, pokoknya yang lagi bermasalah jangan nyerah. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Kita punya akal, kita usaha, dan selalu cari supporting system supaya kita tetap semangat. Terus kalau lagi stres, tips saya juga lakukan olahraga teman-teman. Ini yang tak jalankan ya. Olahraga, entah angkat beban, entah push up, entah sit up, entah lari sampai banjir keringat. Itu bisa mendorong endorfin atau keluar. Yang tadinya ngeblank, nggak bisa mikir, insya Allah bisa membantu. Ya kalau udah keluarga tentunya ya berpelukan sama istri, melakukan hubungan suami istri juga bisa. Tapi kalau bisa kapanpun, kadang-kadang kan orang lagi problem boro-boro istri mau. Cara terbaik salah satunya itu ya teman-teman. Ibadah juga dibetulkan. Kalau Mas Berto tadi bilang doa dan sedekah, itu juga keren banget. Beliau seorang non-muslim tapi ceritanya malah muslim ya, tentang masalah islami gitu. Saya bilang, wih keren ya. Oke teman-teman, semangat. Ini saya juga bismillah lagi, lillah lagi. Kita berjuang bareng-bareng, insya Allah sukses berbareng-bareng. Jangan malu, kita sekarang lagi di bawah, nggak usah malu. Hidup di ini kok selalu dibolak-balik. Semangat aja. Ini bukan curhat masalah pribadi, tapi ceritanya adalah yuk kita semangat. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.